Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nola Dewanti akan menjelaskan tentang media belajar Menara Pianika. Media Menara Pianika adalah modifikasi media belajar Menara Hitung. Yang selanjutnya, media Menara Pianika digunakan untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan juga diharapkan dapat membantu peserta didik hambatan intelektual ringan dalam memahami pembelajaran membilang 1-10 dengan mengoptimalkan seluruh kemampuan audio, sensorik, dan motoriknya. Bagian-bagian Menara Pianika. Yang pertama adalah pianika. Pianika yang berisikan tuts bertuliskan lambang bilangan 1-10. Apabila tuts ditekan, akan menghasilkan audio nama bilangan dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagian selanjutnya adalah kotak suara. Kotak suara adalah bagian yang terhubung dengan tuts pianika. Dibutuhkan kabel penghubung ke stop kontak agar menghasilkan suara. Yang ketiga adalah kartu soal. Kartu soal ini digunakan untuk membantu peserta didik dalam menghitung jumlah lingkaran dan manik-manik saat akan dimasukkan ke atas tiang-tiang kayu. Yang keempat adalah kotak menara. Kotak menara ini berisi 3 sekat yang digunakan untuk menyimpan kabel penghubung, manik-manik, dan kartu soal. Selanjutnya adalah manik-manik. Manik-manik adalah kayu bentuk silinder yang dapat dimasukkan ke atas tiang. Bagian berikutnya adalah tiang kayu. Tiang kayu ini terdiri dari 10 tiang yang disusun di bagian atas kotak dari ukuran paling rendah sampai paling tinggi untuk memasukkan manik-manik. Bagian selanjutnya adalah buku panduan. Buku panduan ini adalah buku yang berisikan petunjuk penggunaan menara pianika untuk kegiatan belajar membilang 1-10 bagi para guru atau orang yang mendampingi. Cara penggunaan menara pianika. Yang pertama, sambungkan kabel penghubung ke kotak suara dan juga ke stop kontak, seperti di video ini. Jika lampu sudah menyala, tandanya menara pianika siap untuk digunakan. Selanjutnya, di sini peneliti akan menjelaskan cara penggunaan media menara pianika. Di sini peneliti akan membaginya menjadi 2 kegiatan belajar. Yang pertama, kegiatan belajar pertama ini akan dijelaskan lebih dahulu. Tujuan pembelajarannya adalah membilang 1-10 dengan benda-benda konkret. Di sini peneliti menggunakan manik-manik sebagai benda konkret ya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah berikan kartu soal kepada peserta didik. Kartu soalnya seperti ini. Nah, kemudian peserta didik diminta untuk menghitung banyaknya lingkaran yang ada pada kartu soal. Kalau di sini jumlahnya 1. Maka selanjutnya peserta didik diminta untuk mengambil manik-manik dengan warna yang sama dan jumlah yang sama pada kartu soal ya. Berarti kita ambil di sini kuning sebanyak 1 buah. Kemudian kita masukkan ke dalam tiang yang paling kiri atau yang paling rendah, karena di sini kita akan membilang 1-10. Sambil dihitung 1. Selanjutnya, arahkan peserta didik untuk menekan lambang bilangan yang mewakili ya banyaknya manik-manik yang tadi telah dimasukkan. Kalau di sini ada 1 ya, maka peserta didik diarahkan atau dibimbing untuk menekan tuts pianika bertuliskan angka 1.
1, Nah, di sini terdengar ada audio ya. Audio yang menghasilkan nama bilangan 1. Nah, maka peserta didik diminta untuk mengucapkan kembali audio yang tadi telah didengarnya ya. Kita ulangi. Di sini ada 1 buah manik-manik. Peserta didik diminta untuk menekan ya tuts pianika yang bertuliskan angka 1. 1. Nah, itu peserta didik diminta untuk mengucapkan kembali ya audio yang tadi telah didengarnya. Selanjutnya ya, kartu soalnya bisa kita geser ke samping. Di sini ada kartu soal berikutnya sama seperti yang sebelumnya. Caranya kita hitung dulu ya. Minta peserta didik untuk menghitung banyaknya lingkaran pada kartu soal ya. Di sini ada 1, 2. Nah, kemudian bimbing peserta didik untuk mengambil ya manik-manik sebanyak ya jumlah yang ada kartu soal. Nah, sambil dihitung ya. 1, 2. Nah, ya, kalau peserta didik sudah bisa mengucapkan itu, minta peserta didik untuk ya tekan angka yang tadi mewakili banyaknya manik-manik yang telah dia masukkan. Di sini ada 2 ya. Nah, peserta didik diminta untuk mengucapkan kembali nama bilangan ya yang tadi telah didengarnya. Di sini ada 2. Nah, 2 gitu. Selanjutnya begitu sampai tiang yang terakhir atau tiang ke-10 ya. Nah, gitu. Itu adalah kegiatan belajar yang pertama. Selanjutnya adalah kegiatan belajar 2. Di sini tujuan pembelajarannya adalah memasangkan banyak benda dengan lambang bilangan. Berikut ini adalah langkah-langkah penggunaannya. Ya, yang pertama, guru ataupun peneliti mengajak peserta didik untuk mengamati ya lambang bilangan yang nantinya akan ditekan oleh peneliti atau guru. Ya, misalkan di sini peneliti menekan angka atau tuts yang bertuliskan angka 1. Peserta didik diminta untuk mengamati dan mendengarkan audio yang nanti didengarnya. 1. Nah, di sini terdengar angka 1. Kemudian perintahkan peserta didik untuk mengambil manik-manik ya sebanyak yang tadi telah didengarnya ya, atau yang tadi lambang bilangan yang sudah tadi diamatinya ya. Kalau di sini kita ulangi lagi ya. 1. Nah, sini peserta didik melihat peneliti menekan tuts angka 1 dan mendengarkan audionya juga berbunyi 1. Kemudian peserta didik diminta untuk mengambil sebanyak yang tadi telah didengarnya maupun diamatinya. Ya, di sini warnanya bebas karena tidak memakai kartu soal. Ya. Nah, ya. 1. Nah, berikutnya sama untuk mengajarkan lambang bilangan berikutnya juga sama ya. Nah, kegiatan belajar 2 ini dilakukan setelah kegiatan belajar 1 peserta didik sudah benar-benar paham. Jadi, kegiatan belajar 1 dulu, ketika sudah paham baru dilanjutkan oleh kegiatan belajar 2. Nah, di sini ya. Nah, 2 ya. Peserta didik telah mendengar ataupun melihat ya peneliti maupun guru menekan tuts angka 2. Dia juga sudah mendengar audionya 2. Maka arahkan peserta didik untuk mengambil manik-manik sebanyak ya 2 buah seperti ini. Ya, tuh bisa warnanya. Nah, berikut itu adalah cara penggunaannya ya untuk kegiatan belajar 2. Nah, itu dia langkah-langkah penggunaan media belajar Menara Pianika. Selanjutnya, peneliti ingin menjelaskan sedikit alasan dari pengembangan media ini. Yang pertama adalah peneliti menemukan masalah di SLB Kembar Karya Pembangunan 1, di mana siswa kelas 1 beberapa siswanya mengalami kesulitan dalam mengurutkan bilangan. Selain itu, beberapa siswa yang lain mengalami hambatan dalam pengucapan maupun instruksi lisan saat materi membilang.
Berikutnya, peneliti juga menemukan masalah di mana di sekolah tersebut guru belum menggunakan media belajar yang proper dalam menjelaskan materi membilang. Berdasarkan dari dua alasan tersebut, peneliti kemudian berinisiatif untuk mengembangkan suatu media belajar yang selanjutnya akan diberi nama media belajar Pianika untuk membantu guru maupun siswa hambatan intelektual ringan di SLB Kembar Karya 1 dalam pembelajaran membilang 1 sampai 10. Terima kasih, semoga video singkat ini dapat membantu dan dapat mudah dimengerti.